Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai uji kompetensi 2 ya, turunan trigonometri matematika peminatan kelas 12 semester 1. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian ya. Kita pintar bersama-sama. Soal nomor 1, diketahui fx cos dalam kurung ya x min pi per 2 dikurangi sin x plus pi per 2. Untuk x lebih besar dari 0 dan kurang dari 2pi, tentukan A titik stasionernya. Oke, untuk mencari titik stasioner, maka nanti f aksen x itu nilainya adalah 0. Cos itu turunannya adalah min sin ya. Min sin apa? Min sin x min pi per 2. X turunannya 1, jadi nggak usah ditulis ya. Selanjutnya dikurangi, sin itu turunannya adalah cos. Cos apa? Cos x plus pi per 2 ya, sama dengan 0. Pi per 2 itu sama aja 90 derajat ya dek. Saya boleh rubah menjadi kayak gini, min sin saya kali negatif, maka nanti jadinya pi per 2 dikurangi x. Ini kan sama aja min pi per 2 plus x, sama aja ya. Nah, min cos ini juga saya rubah menjadi pi per 2 ditambah x. Pi per 2 nya saya letakkan di depan. Nanti min sama min itu jadi plus. Maka nanti jadinya sin pi per 2 min x dikurangi cos pi per 2 plus x sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, ini adalah sebuah apa dek? Jika saya punya sin 90 plus minus alfa, atau nanti bisa cos 90 plus minus alfa, ini adalah sebuah kofungsi ya. Kofungsi itu merubah sin menjadi cos, sedangkan cos itu merubah menjadi sin. Nah, di sini kita punya sin 90 min x, ini ya, yang ini ya. 90 min x itu masuk ke kuadran 1. Kuadran 1 nilai sinnya adalah positif. Maka nanti sin berubah menjadi cos ya. Cos apa? Cos x. Cos x. Ini berarti cos alfa. Ini sin alfa, gitu ya. Oke, maka saya rubah sin pi per 2 min x itu sama saja dengan cos x. Selanjutnya, cos pi per 2 plus x ini masuk ke kuadran 2. Cos itu berubah menjadi sin ya. Berarti sin apa? Sin x. Nah, sekarang kita lihat kuadran 2. Kuadran 2 itu cosnya apa dek? Negatif. Maka saya tambahkan negatif di sini. Maka kita masukkan min sin x sama dengan 0. Selanjutnya masing-masing saya bagi dengan cos x ya. Maka nanti cos x dibagi cos x itu adalah 1, dikurangi sin dibagi cos itu adalah tan, sama dengan 0. Maka nanti negatif tan x sama dengan 1 pindah ruas itu min 1. Maka nanti tan x sama dengan 1. Maka nanti nilai x nya adalah tan yang hasilnya 1 itu berapa? Tan 45 derajat ya. Lalu tan itu positif di kuadran 3 ya. Maka nanti 180 ditambah 45, 225. Ya, inilah titik stasionernya ya, atau saya buat nanti sini adalah pi per 4, maka 225 itu 45 dikalikan 5 pi per 4. Inilah titik stasionernya ya deh. Oke, saya akan lanjut ya untuk poin B, interval fungsi. Saya buat kayak gini ya, dengan batasannya adalah 0 sampai 2pi. Selanjutnya ada pi per 4 dan 5pi per 4. Ya, saya akan masukkan 0 sampai 45, masukkan angka 30 derajat aja ya. Dimasukkan kemana mbak? Kita masukkan ke sini. Ini kan tadi hasil turunannya ya. Ini adalah hasil turunannya. Ya, saya masukkan ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Sedangkan sin 30 itu adalah setengah, maka hasilnya nanti adalah positif. Kita masukkan sini positif, maka sini negatif, sini adalah positif. Coba ya, kita akan coba ya, 45 derajat sampai 225. Saya masukkan 60 derajat.
maka nanti cos 60 itu kan setengah ya dek, setengah dikurangi sin 60 itu setengah akar 3, maka hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif. Ditanya adalah interval fungsi naik, maka kita cari yang hasilnya positif. Begitu. Maka interval fungsi naik itu adalah X lebih besar dari 0 tetapi kurang dari pi per 4, atau X lebih besar dari 5 pi per 4 tetapi kurang dari 2 pi. Ya, kita masuk ya ke nomor 2A. Fx pi per 3 sin 2x untuk x lebih besar dari 0 dan kurang dari 2 pi, tentukan interval fungsi turun. Kalau mencari interval fungsi turun, maka nanti syaratnya f aksen x kurang dari 0. Langkah pertama, saya akan mencari titik stasioner terlebih dahulu ya. Titik stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Pi per 3 sin turunannya itu adalah cos 2x, 2x diturunkan menjadi 2 sama dengan 0 ya, atau nanti 2 per 3 pi cos 2x sama dengan 0, maka nanti cos 2x sama dengan 0 dibagi 2 per 3 pi itu kan 0 juga ya. Cos 2x sama dengan cos yang 0 adalah cos 90 derajat. Cosnya boleh coret, kita bisa menggunakan aturan kosinus, maka nanti x sama dengan plus minus a ditambah dengan k kalikan 360. Inilah aturan kosinus ya. Oke, x-nya itu adalah 2x sama dengan a-nya itu adalah 90 derajat, maka nanti plus 90 derajat dulu ya, ditambah dengan k kalikan 360, maka nanti x sama dengan 45 ditambah dengan k kali 180. Kita akan masukkan pada saat k nya 0, maka x nya adalah 45 derajat. Kita masukkan pada saat k nya 1, maka nanti 1 kali 180 ditambah 45 itu 225 derajat. Kita masukkan k nya 2 itu tidak memenuhi ya, karena mintanya hanya sampai 2 pi. Dikarenakan kepinginnya dalam bentuk pi ya, maka nanti x nya adalah 45 itu adalah pi per 4, 225 itu adalah 45 dikalikan 5 ya, maka nanti 5 pi per 4. Ya, inilah HP yang sifat yang plus A ya. Sekarang saya masukkan 2x pada saat A nya negatif. Negatif 90 ditambah dengan k kalikan 360, maka nanti x nya negatif 45 ditambah k dikali 180. Nanti x nya pada saat k nya 0, x nya min 45 itu tidak memenuhi karena mintanya 0 sampai 2 pi. Pada saat k nya 1 memenuhi ya, 180 dikurangi 45, 10 diambil 5 adalah 5, 17 diambil 4 itu adalah 13, 135 derajat. Selanjutnya pada saat k nya 2, maka 360 dikurangi dengan 45, 5 ya, ini berarti 35 dikurangi 4 itu adalah 31, 315 derajat. Pada saat k nya 3 tidak memenuhi ya. Nah sekarang 135 itu sama aja apa dek? Sama saja 45 dikali dengan 3 ya, 15 ini 135. Maka nanti 135 derajat itu sama saja 45 dikali 3, maka 3 pi per 4. Selanjutnya 315 itu sama aja apa? 45 dikali 7 ya. Ya, 7 kalikan 5 adalah 35, 7 kali 4 28, 28 tambah 3 itu kan 31. Ya, kita kalikan 7, maka nanti 7 pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. Oke, titik stasionernya sudah kita peroleh, maka tinggal kita mencari fungsi naik dan fungsi turun ya. Nah, saya akan buat di sini untuk garis bilangannya. Batasannya adalah 0 sampai dengan 2 pi. Lalu pi per 4 paling kecil ya. Saya masukkan di sini pi per 4. Selanjutnya ada ini 3 pi per 4. Selanjutnya ada 5 pi per 4, dan yang terakhir HP-nya 7 pi per 4. Kita substitusikan kemana? Nanti kita substitusikan ke F aksen. F aksennya mana? Ini F aksennya ya, atau ini F aksennya.
Ya, kita masukkan ke situ. Kita akan buat ya 0 sampai 45 derajat, saya akan masukkan 30 aja. Nggak masalah ya. Ini sorry, di sini 30 derajat saya substitusikan. Maka nanti cos 2 kalikan 30 kan 60 ya. Cos 60 itu positif, positif kali positif maka jadi positif. Ini berarti nanti negatif, positif, negatif, positif. Akan kita coba ya. 45 sampai dengan 135 saya ambil 50 aja. Kita substitusikan ke sini, maka cos 100 ya, 2 kalikan 50. 100 itu masuk ke kuadran 2, cosnya adalah negatif, negatif kalikan 2/3 pi ya negatif. Begitu guys ya. Karena yang ditanya adalah interval turun, maka kita cari yang kurang dari 0 atau yang negatif. Ya, maka jawaban poin A itu adalah X lebih besar dari pi per 4 tetapi kurang dari 3 pi per 4, dan X lebih besar dari 5 pi per 4 tapi kurang dari 7 pi per 4. Inilah fungsi turunnya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi naiknya. Jadi nanti fungsi naik ya, berarti tinggal carilah yang f aksen X lebih besar dari 0, yang ini. Oke ya, maka nanti X lebih dari 0 tetapi kurang dari pi per 4. Ini yang fungsi naik tuh yang saya arsir kuning ya. Dan X lebih besar dari 3 pi per 4 tetapi kurang dari 5 pi per 4, dan ada lagi ya, X lebih besar dari 7 pi per 4 tetapi kurang dari 2 pi. Oke guys, semoga kalian semuanya paham ya. Next kita masuk ke soal nomor 3. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi fx sama dengan 6 cos x dikurangi 8 sin x plus 2. Oke ya dek, ini bisa menggunakan cara cepat ya, dimana nanti jika saya punya cos ax plus minus b, maka nanti nilai maksimumnya itu adalah plus 1, nilai minimumnya itu adalah min 1. Untuk sin itu juga sama saja ya. Jika kita punya sin AX plus minus B, maka AD boleh diisi nilai maksimum untuk sin itu adalah 1, sedangkan nilai minimum untuk sin itu adalah min 1. Nah, tapi kalau 6 cos ada plus minus kayak gini, ada sin lagi, itu nggak boleh. Harus satu kesatuan kayak gini, dek. Maka saya akan buat ya. Jika adik bertemu dengan tipe soal seperti ini, adik bisa rubah menjadi bentuk K cos X min alfa, dimana nilai K itu adalah akar, ini saya anggap A sama B ya, maka 6 kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Inilah rumusnya mencari K. 36 ditambah dengan 64 itu adalah akar 100 ya, maka nilai K nya adalah 10. Di sini alfanya itu sebenarnya kita nggak ngaruh ya dek, karena AX plus minus B atau AX plus minus, bukan plus minus B ya, sorry ya, ini alfa ya dek. Alfa itu sudut di sini. A di sini adalah angka ya, koefisien. Nah, alfanya sini nggak ngaruh ya, yang penting cos AX plus minus alfa bisa kita isi dengan plus atau min. Jadi 6 cos X min 8X itu bisa kita rubah menjadi ini ya, K-nya 10 cos X min alfa. Jangan lupa ya ada tambah 2 ya, kita tambah dengan 2. Nah, maka pada saat cosnya itu adalah plus 1, maka nilai fx-nya itu adalah 10 kalikan 1, 10, 10 ditambah 2, 12.
Dan pada saat cos X-nya saya ganti dengan negatif 1, maka nanti fx-nya sama dengan 10 kalikan min 1 adalah min 10. Min 10 tambah 2 itu adalah min 8. 12 sama 8 gede mana? Gede 12. Maka nanti artinya nilai maksimumnya itu adalah 12. Maka nanti nilai minimumnya itu adalah negatif 8. Oke ya, Dik ya.